Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muhammad Hasan dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, kelas A, dengan NIM 200738 akan mempresentasikan laporan studi lapangan di SMK Negeri 14 Bandung. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Jadi di tahun 2020 merupakan tahun yang bersejarah. Seperti yang sudah kita tahu, pada tahun ini itu pembelajaran di Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama dalam segi metode pembelajaran, dikarenakan kasus pandemi coronavirus disease atau yang sering disebut COVID-19. Penyebaran virus ini berawal di tahun 2020 dan mulai meningkat pada pertengahan tahun, bahkan hingga terjadi penyebaran ke seluruh negara atau yang disebut juga pandemi. Di Indonesia sendiri, korban pasien COVID-19 semakin hari semakin bertambah saat itu, sehingga pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan adanya pembelajaran tatap muka kepada semua instansi pendidikan di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia terpaksa menerapkan kebijakan metode dalam jaringan dalam seluruh proses pembelajaran. Keputusan untuk menerapkan kebijakan ini dikarenakan sangat mendadak, tentu saja membuat kurangnya persiapan pihak instansi pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Perubahan ini tentunya berat bagi peserta didik, terutama bagi pendidik yang dituntut untuk lebih kreatif dalam mengajar selama proses pembelajaran tanpa melakukan tatap muka secara langsung. Perubahan kebijakan ini juga menuntut seluruh pendidik, peserta didik, bahkan orang tua untuk paham teknologi. Untuk teknis pembelajaran metode daring ini sendiri dilakukan dengan menggabungkan media seperti gambar, audio, video, dan media lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan tatap muka secara langsung. Pada pertengahan tahun 2021, mulai mewajibkan vaksinasi COVID-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat. Saat itu korban COVID-19 pun berangsur-angsur menurun, dan hal itu menekan pemerintah Indonesia untuk sepakat menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, dikarenakan proses pembelajaran daring yang lebih banyak memiliki kendala, terutama karena diperlukannya koneksi internet yang memadai sehingga serasa tidak efektif. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT itu tentu saja dengan penerapan ketentuan protokol kesehatan dan jadwal pembelajaran tatap muka yang tetap dibatasi. Saya melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan informasi sekaligus mengamati proses berjalannya pembelajaran di sekolah-sekolah yang telah menerapkan PTMT, dan juga mengetahui bagaimana cara sekolah tersebut mengelola jadwal pembelajaran staf sekolahnya. Selain itu, juga mempelajari tentang kelebihan maupun kekurangan dan dampak penyampaian pembelajaran metode PTMT ini pada peserta didik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pengamatan serta komunikasi tanya jawab dengan narasumber secara langsung, dengan harapan hasil yang didapat bisa lebih tepat sasaran dalam rangka memenuhi tujuan penelitian. Untuk teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode gabungan dari hasil pendekatan kualitatif atau wawancara langsung, juga metode pencarian arsip jurnal sebagai referensi. Sementara teknik pengolahan data penelitian ini yaitu pertama-tama data yang sudah didapatkan akan dipilah terlebih dahulu, yang setelahnya akan disajikan sesuai kode atau bagian pada strukturnya. Untuk analisa data hasil penelitian ini sendiri bersifat subjektif, yaitu tidak melibatkan atau berbentuk angka. Yang selanjutnya yaitu pembahasan masalah. Instansi pendidikan yang saya teliti yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 yang terletak di Jalan Cijaura Hilir, nomor 341, Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40287. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 ini dulu memiliki nama Sekolah Menengah Seni Rupa atau SMSR, dikarenakan bidang peminatannya di antara lain desain komunikasi visual, multimedia, animasi, kriya, dan teknik bodi otomotif. Setiap jurusan ini memiliki bengkel atau studio dan fasilitas tertentu, juga cara praktik pembelajaran yang berbeda. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara instansi pendidikan ini menerapkan kebijakan PTMT, terutama untuk pembelajaran praktiknya yang tentunya tidak bisa dikerjakan dengan metode jarak jauh. Seperti jurusan teknik bodi otomotif
yang mengharuskan peserta didik untuk mengetahui komponen-komponen dalam sebuah kendaraan, yang tentunya tidak akan bisa jika dilakukan dengan metode jarak jauh atau PJJ. Hasil dari wawancara penelitian pada sekolah ini yang pertama yaitu pengelolaan pembelajaran secara PTMT di SMK Negeri 14. Jadi pengelolaan pembelajar di sekolah menengah kejuruan Negeri 14 ini saat pandemi mengacu pada peraturan wali kota tentang petugas penyuluh koperasi lapangan. Proses pembelajaran akan dilakukan berdasarkan tingkat pandemi COVID. Setelah itu, metode pembelajaran yang sekolah terapkan akan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui kantor cabang pendidikan. Hal ini tentu saja tidak bisa berdasarkan perhitungan pihak sekolah sendiri. Yang selanjutnya yaitu teknis pembelajaran siswa. Jadi pembelajaran di sekolah menengah kejuruan 14 ini masih menggunakan metode hybrid atau penggabungan antara metode online dan onsite atau tatap muka. Pada metode ini, proses pembelajaran 50% dilakukan secara tatap muka. Untuk penjadwalan pembelajarannya digilir setengah dari angkatan per minggu, dikarenakan ketika dilakukan pembagian setengah dari jumlah murid setiap kelas per minggu, hasilnya tidak efektif. Sama dengan jadwal pendidik yang mengikuti alur penjadwalannya dengan peserta didik. Teknis pembelajaran online maupun tatap muka di sekolah menengah kejuruan 14 saat ini memiliki total 5 jam waktu pembelajaran. Dengan metode online dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Memang metode pembelajaran tatap muka lebih efektif dikarenakan lebih banyak interaksi antara pendidik dan peserta didik dibandingkan metode daring yang membuat pendidik tidak bisa memperhatikan peserta didik secara terus-menerus. Dalam metode daring, platform yang dipakai oleh guru diberi kebebasan oleh pihak sekolah dikarenakan sekolah belum memiliki laman web resmi tersendiri. Juga diususkan untuk jurusan yang tersedia di sekolah menengah kejuruan 14 seperti kriya logam, kayu, teknik bodi otomotif, dan lainnya, yang tentu saja membutuhkan pembelajaran praktik langsung. Pada awal pandemi, pembelajaran seperti ini hanya berlangsung melalui video, hingga pemerintah memberi kelonggaran khusus untuk kegiatan praktik, bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang lengkap, juga atribut pakaian yang bebas agar tidak menimbulkan kecemasan pada masyarakat sekitar. Juga jumlah peserta didik yang dibatasi. Saat itu, hal ini berjalan cukup aman dan tidak ada kasus penularan di sekolah. Metode ini juga digunakan saat masa ulangan praktik. Untuk absen kehadiran peserta didik sendiri, pihak sekolah membebaskan sesuai pendidiknya, dikarenakan jika memakai Google Form atau foto, maka ruang penyimpanan pada perangkat digital akan terkendala. Selanjutnya yaitu penerapan protokol kesehatan selama proses pembelajaran saat pandemi. Pihak sekolah tentu saja menyediakan protokol kesehatan yang lengkap mulai dari hand sanitizer, wastafel, pembatas, juga fasilitas kantin yang akan ditutup sementara dalam rangka untuk menghindari kerumunan peserta didik saat jam istirahat. Sekolah juga sudah mengadakan vaksinasi dan mendata anak-anak yang setelah divaksin hingga vaksin tahap 2. Untuk komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua, dipilihlah komite siswa yang merupakan perwakilan orang tua peserta didik. Selanjutnya yaitu kendala dan keluhan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran dalam jaringan atau daring. Untuk kendala pembelajaran metode ini sendiri yaitu angka partisipasi peserta didik yang kurang tinggi dikarenakan para peserta didik melakukan pembelajaran di lingkungan rumah sehingga banyak hal yang dapat mengganggu fokus belajar peserta didik. Ada juga dikarenakan pandemi, peserta didik yang mengalami krisis ekonomi lebih memilih untuk melamar pekerjaan sampingan yang tentu saja akan mengganggu waktu maupun fokus peserta didik tersebut terhadap pembelajaran di sekolah. Semua itu membuat pihak sekolah tidak bisa memastikan bahwa semua peserta didik 100% hadir pada saat proses pembelajaran online atau daring. Hal ini juga menjadi penyebab kenaikan angka dropout di sekolah. Untuk guru yang masih terkendala menggunakan teknologi digital, pihak sekolah sudah terlebih dahulu melatih para pendidiknya dengan pelatihan khusus atau in-house training setiap awal semester. Walau begitu, tidak dapat dipungkiri masih ada saja guru yang kesulitan menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajarannya. Sementara itu, kendala pada proses pembelajaran tatap muka yaitu angka pengembangan kemampuan peserta didik yang lebih rendah daripada saat pembelajaran normal dikarenakan waktu pembelajaran
yang dikurangi yang tadinya 45 menit setiap pelajaran menjadi 25 menit. Maka dari itu, peserta didik harus lebih berusaha mengembangkan kemampuan mereka pada proses pembelajaran metode ini. Pada proses pembelajaran saat pandemi ini juga banyak kendala seperti kurangnya fokus belajar peserta didik, juga guru yang tidak bisa menghimbau peserta didiknya seperti pada pembelajaran normal yang lebih terasa interaksinya. Dilansir dari pihak sekolah, sebetulnya yang menjadi masalah utama pembelajaran seperti ini yaitu kurangnya feedback atau umpan balik dari pendidik kepada peserta didik. Kebanyakan dari hasil pembelajaran peserta didik hanya mendapat hasil berupa nilai tanpa adanya keterangan di mana masalah pada peserta didik tersebut. Hal ini sangatlah berdampak terhadap pengembangan kemampuan peserta didik. Masalah lainnya yaitu kurangnya motivasi pendidik maupun peserta didiknya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu upaya untuk memecahkan masalah yang sebelumnya disebutkan, pihak sekolah telah menggunakan pembinaan melalui wali kelas hingga home visit, yaitu mengunjungi langsung rumah peserta didik yang kurang aktif pada proses pembelajaran. Sayangnya, pada pengaplikasian upaya ini, banyak sekali peserta didik yang menghindari pihak sekolah saat mengunjungi rumahnya. Karena itu, pihak sekolah masih mencari upaya yang lebih efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk pembelajaran di masa yang akan datang sendiri, pihak sekolah sudah mengembangkan laman web khusus. Untuk kegiatan PKL pun sudah ada kebijakan dari pihak sekolah bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan kapanpun. Sekolah pun mencoba untuk beralih ke proses pembelajaran tanpa buku dengan hanya menggunakan laman web resmi sekolah. Sementara solusi utama yang dapat diterapkan yaitu dengan mengarahkan pendidik untuk terus melakukan interaksi sebanyak-banyaknya dengan peserta didik, juga pemberian feedback atau umpan balik secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga peserta didik dapat lebih diperhatikan oleh pihak sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.